Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya mau buka paketan ya, atau unboxing. Nah, di sini saya udah lama banget ya, udah nggak buka-buka paketan, udah lama juga nggak order-order online ya. Jadi saya selain dari jual, saya juga sama ya kayak teman-teman semua, order online ya, atau beli juga online. Nah, ini sudah ada barangnya, alhamdulillah sudah sampai hari ini. Dan ini ya seperti informasi-informasi yang sudah saya sampaikan sama teman-teman pecinta tanaman hias ya. Kalau terima paketan belum sempat buka, atau meskipun sudah sempat, usahakan untuk kisaran di setengah jam atau 1 jam itu adaptasi atau penyesuaian suhu ruang ya. Nah, ini tadi saya buka dulu bagiannya seperti ini ya, bagian atasnya, supaya nanti udara yang ada di dalam paketannya itu, atau suhu yang ada di dalam kemasan ini itu penyesuaian atau keluar terlebih dahulu ya. Jadi dibuka dulu sedikit seperti ini. Ini alhamdulillah sudah dibuka, sudah dicek dalam keadaan baik ya. Nah, ini karena saya nggak di endorse, saya juga nggak niat ngiklanin ya, hanya saja unboxing sekaligus seperti biasa. Kalau saya unboxing itu sekaligus di tips cara merawatnya. Nah, karena saya udah lama sekali nggak pernah unboxing, lama sekali juga, itu artinya saya nggak pernah buat tutorial merawat tanaman hias beli online ya. Nah, di video-video sebelumnya itu sudah pernah tips merawat begonia ya, merawat begonia online. Kali ini saya belinya calathea ya. Nah, calathea seperti ini. Nah, ini setelah dibuka otomatis sudah ada jalan atau sudah ada sekat ya, sudah ada jalan untuk buka paketannya. Nah, ini saya buka dulu. Ini kalau buka paketan usahakan untuk tidak ragu-ragu, karena ini untuk dusnya atau untuk packingannya ini juga nantinya tidak akan terpakai ya, atau sudah ini. Jadi diusahakan untuk tidak ragu-ragu ya. Nah, ini saya dulu sering ya buat video unboxing, terus cara merawat sekaligus ya teman-teman. Terus intinya apa yang harus dilakukan ketika paketan kita itu sampai ya. Ini saya menggunakan pot ya ordernya. Nah, ini sudah satu ya teman-teman, ini kemasannya bagus ya, untuk cara pengemasannya baik. Lanjut ke yang satunya. Nah, teman-teman di rumah kalau pas dapet orderan seperti ini bisa dilakukan seperti yang saya contohkan tadi ya teman-teman. Sebelum dipindah ke pot atau sebelum pindah tanam, dibuka dulu supaya suhu panas dalam paketannya itu keluar dulu ya. Terus digunting saja untuk dusnya.
Nah, ini 2 paket ya, atau 2 pot dijadikan satu. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau order juga di mana saja tempat ordernya bisa menyesuaikan. Nah, ini tadinya karena potnya besar ya. Potnya itu berat ya untuk medianya, jadi minta dikurangi, diganti dengan pot yang lebih kecil ya. Jadi tips packing itu sebenarnya ada beberapa ya, ada yang full media tanpa bongkar, terus ada yang medianya dikurangin, ada juga yang media hanya kisaran akar tanpa pot, seperti itu ya. Nah, ini saya ordernya green crimson ya teman-teman, karena kebetulan di tempat saya untuk green crimson itu sudah habis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada beberapa. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau nggak dijaga pakai koran apa pakai tisu, itu daunnya itu dikhawatirkan tertekuk, sehingga nanti kalau ketekuk itu akan pecah daunnya, dan kalau pecah itu nanti akan terlihat jelek ya, gosong daunnya. Tapi nggak apa-apa ya, secara keseluruhan ini bagus. Ada beberapa ini bekas dibuang, antara dibuang bunganya atau dibuang daun tuanya ya. Ini bagus ya. Nah, ini untuk packingnya juga seperti biasa, seperti saya juga cara packingnya ini direkatkan menggunakan lakban bagian sininya supaya nanti medianya tidak tabur ya. Nah, ini kalau teman-teman terima di rumah dalam kondisi yang seperti ini, nanti boleh langsung diganti media tanamnya atau langsung diganti potnya ke pot yang jauh lebih bagus. Bisa juga dibiarin dulu adaptasi baru nanti ke depannya setelah sudah sehat, teman-teman baru pindah ke pot ya. Nah, ini saya buka paketannya atau unboxingnya itu di sore hari ya. Teman-teman kalau mau buka atau mau langsung tanam-tanam itu usahakan pada sore hari atau bisa juga di pagi hari. Nah, ini yang nantinya akan saya langsung perbanyak ya. Ini ada beberapa pohon ya isinya, atau ada beberapa bagian. Terus yang satunya nanti dibiarkan kondisinya utuh ya. Nah, ini ya teman-teman, ini bagus juga ya. Kalau teman-teman mau paketannya bagus, kondisi bagus seperti ini, pakai pot, usahakan untuk ordernya di daerah-daerah terdekat ya. Atau kalau yang jauh-jauh, pakai media yang di kisaran akar saja ya. Jadi untuk menghemat ongkir, supaya berat paketannya itu tidak double ongkir biasanya. Nah, ini aja udah sekilo lebih. Biasanya kalau sekilo lebih itu masuknya di 2 kilo ya teman-teman, masuknya di 2 kilo. Nah, oke, kalau yang utuh seperti ini, nah ini teman-teman bisa lakukan spray-spray menggunakan B1 ya. Siapkan B1, spray-spray menggunakan B1 daunnya, atau bisa juga berikan tatakan menggunakan larutan B1 ya. Nah, kalau untuk yang utuh seperti ini, usahakan untuk biarkan masa adaptasi terlebih dahulu atau biarkan mapan dulu ya. Nanti kalau daun-daun muda atau daun-daun yang masih kuncupnya ini, sudah bermekaran, baru boleh kalau teman-teman mau diperbanyak ya, atau mau dibikin beberapa bagian.
Oke teman-teman, untuk perawatannya di sini saya sudah siapkan air kurang lebih di 2 liter ya, kurang lebih di 2 liter ini. Mau saya larutkan B1 ya. Sekali lagi boleh B1, boleh untuk teman-teman yang sudah punya hormonik, boleh juga pakai hormonik. Nah, ini untuk kurang lebih di 2 liter air seperti ini, boleh berikan 1 tutup B1 atau bisa juga hanya dengan setengah tutup ya. Dikira-kira saja ya. Karena saya biasa ya teman-teman, biasanya nggak pakai takaran yang pasti, hanya dikira-kira saja. Kali ini saya mau pakai di setengah tutup botolnya saja ya, dilarutkan di kurang lebih 2 liter air. Nah, lalu ini dikocok ya supaya rata. Nah, untuk yang mau dibuat indukan atau untuk teman-teman yang di rumah nggak mau perbanyak ya, mau dipajang langsung besar seperti ini sediakan tatakan saja seperti ini ya. Sediakan tatakan, lalu kasih air secukupnya yang sudah dilarutkan menggunakan B1 tadi ya. Nah, ini ya, kurang lebih segini aja. Terus ditaruh seperti ini ya. Jadi fungsinya untuk B1-nya ini untuk nah tuh ya teman-teman, langsung kesedot biasanya atau langsung berkurang airnya karena diserap oleh media tanamnya ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk teman-teman yang terima dalam kondisi full media seperti ini. Usahakan untuk jangan diganti media baru dulu atau jangan diganti pot terlebih dahulu. Langsung dikasih tatakan seperti ini. Kalau sudah dikasih tatakan seperti ini, teman-teman boleh juga di-spray daunnya menggunakan B1, boleh juga tidak ya teman-teman. Nah, seperti ini, di-spray halus ya. Nah, jadi dari atas dan juga dari bawah ya, yang dari bawah itu tatakan, yang dari atas itu dispray. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, sudah selesai seperti ini, sudah dispray dari bagian atasnya, sudah dikasih air tatakan juga seperti ini. Teman-teman boleh taruh di tempat teduh terlebih dahulu atau di tempat yang sejuk. Boleh kalau teman-teman nggak punya tempat yang sejuk atau tidak punya tempat yang teduh, teman-teman boleh taruh di kamar mandi. Biasanya seperti itu yang teman-teman lakuin selama ini ya, pelanggan-pelanggan Airupline yang tidak punya tempat yang teduh atau tidak punya tempat yang sejuk, taruh di kamar mandi yang kamar mandinya lega ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini kita sisihkan dulu ya, kita taruh di tempat yang sejuk tadi ya, atau boleh juga ditaruh di bagian bawah rak-rakan ya, yang paling bawah, yang tetap kena sinar tapi tidak secara langsung atau tidak sinar yang begitu panas. Nah, ini kita sisihkan dulu, kita lanjut ke yang ini ya. Nah, lanjut yang ini sekaligus karena di sini saya mau langsung perbanyak ya teman-teman. Yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan yang pertama kali adalah tetap B1 untuk anti stresnya. Terus yang kedua adalah media tanamnya ya. Nah, untuk media tanamnya di sini saya pakainya sekam fermentasi dan cacahan daun bambu. Terus misalkan ada pertanyaan, Kak, ada lagi nggak tambahan media yang lain? Tidak ada ya, saya hanya menggunakan sekam fermentasi dan cacahan daun bambu ya. Nah, ini kalau perbanyak calathea seperti ini, usahakan untuk tidak menggunakan pisau ya, biasa saja. Pakai tangan saja. Nah, ini juga sama ya, untuk media tanamnya teman juga di sini hanya saja dikasih campuran sekam bakar mungkin 1/4 bagiannya ya, karena ini ada sekam bakarnya sedikit.
Kalau saya nanti tidak pakai sekam bakar. Nah, ini dilihat ya, karena ini banyak jarum-jarumnya, usahakan supaya jarum-jarumnya itu tidak putus atau tidak patah ya, karena sayang kalau patah. Ya, kita lihat dulu arah atau rimpangnya. Rimpang itu yang kayak lengkuasnya itu ya teman-teman, yang kayak lengkuasnya itu dicari ya, supaya nanti tidak, tunasnya itu tidak pada patah. Terus teman-teman boleh juga diperbanyaknya itu, nah ini ya teman-teman, nih jarum-jarum yang seperti ini yang belum mekar daunnya, itu usahakan biar enggak patah ya. Nah seperti ini, soalnya kalau patah sayang teman-teman. Kadang kayak saya juga udah hati-hati banget supaya nggak putus atau nggak patah, untuk tunasnya tetap aja ya, tetap patah, nggak sengaja gitu. Jadi harus hati-hati. Ini alhamdulillah untuk akarnya sehat, bagus ya. Untuk akarnya sehat, bagus. Nah, ini kita lihat lagi untuk tunas-tunasnya ya. Ini untuk bekas-bekas daun yang sudah nggak ada atau sudah matinya, itu dibuang saja. Nah, ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi masih jarum dan ada yang baru 1 daun ya. Nah, ini ya, meskipun masih 1 daun seperti ini sudah ada tunasnya juga, tapi kalau dirasa akarnya itu sudah banyak atau sudah sehat, boleh dipisah ya. Tapi kalau akarnya baru sedikit, biarkan, jangan mandiri dulu ya, biarkan masih menyatu atau masih nempel di induk. Nah, ini induknya akarnya banyak seperti ini ya, ini induknya 2 daun. Terus untuk yang anakannya itu 1 jarum dan daun baru 1 ya. Jadi anakannya itu ada 2 seperti ini ya. Tapi akarnya sudah banyak, jadi cukup aman. Ini dari setengah bagiannya itu dapat 3. Tapi kalau teman-teman belum berani ya, belum berani seperti saya, sampai barang langsung dipisah, itu jangan ya. Tunggu agak besar saja dulu. Nah, ini karena udah terbiasa atau sudah berani, jadi boleh. Atau kalau teman-teman belum berani, harus coba atau harus berani ya, supaya nanti terbiasa. Nah, kalau yang ini karena akarnya masih sedikit ya, ini teman-teman, jadi meskipun 2 pohon, saya biarin aja dulu di sini sampai daunnya itu ada tumbuh daun baru lagi. Ini isi 2, tapi untuk akarnya yang 1 pohonnya itu belum terlalu banyak, jadi biarin aja dulu seperti ini. Ini memang harus hati-hati ya teman-teman, harus pelan-pelan, jadi nggak boleh gerasak gerusuk atau nggak boleh terlalu cepat-cepat, khawatirnya nanti tunasnya itu terlepas ya atau patah, sayang.
Nah, ini juga ada isinya beberapa ya, banyak, tapi biarin ya untuk bonggolnya nempel di sini. Karena biasanya kalau nggak nempel bonggol atau nggak nempel rimpangnya itu, ketika ditanam suka hilang ya, suka hilang. Biarin aja dulu sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari satu potnya ini alhamdulillah jadi 6. Kalau dari satu potnya itu, dari satu pot segininya itu, kalau dijual dibagi 300 ya, 300.000 dibagi 6 ya, berarti jatuhnya 50.000, dan itu belum terhitung ongkir, belum biaya rawat. Jadi mau nggak mau di kisaran di 85.000 ya. 85.000 segini ya teman-teman. Nih, 85.000 seperti ini. Nah, kalau kemarin saya jual itu di 4 daunan mau 5 ya, 4 daun up. Itu di harga 150. Nih ya. Ini jadi 6. Nah, sesuai dengan yang saya info tadi, untuk medianya apa saja, saya gunakan nih ya, sekam fermentasi. Nah, untuk medianya yang bawaannya tadi saya campur karena masih lumayan bagus ya, atau masih baik ya, masih bertekstur, dia masih berongga, masih kasar, jadi saya sertakan. Terus ditambah lagi ini ya, kompos daun bambu. Kompos daun bambu. Nah, ini ya, ini kompos daun bambu, jadi 1 bagian ya, 1:1. Nah, dicampur. Jadi saya nggak pakai media campuran lain ya, hanya 2 jenis ini saja ya, hanya 2 jenis. Nah, oke teman-teman, ini untuk medianya sudah saya campur ya. Untuk medianya tadi hanya menggunakan kompos daun bambu atau daun bambu fermentasi dan juga sekam fermentasi. Yang tanya, Kak, sekam itu apa? Itu kulit padi ya. Nah, karena untuk sekam itu sendiri ada yang nyebutnya merang, ada yang nyebutnya sekam, ada yang nyebutnya arang sekam ya. Kalau arang sekam itu kulit padi yang dibakar ya, atau diproses pembakaran. Tapi kalau untuk yang difermentasi ini adalah sekam fermentasi ya. Jadi bebas ya. Biasanya tergantung dengan pemahaman. Di beda daerah biasanya beda bahasa ya. Nah, oke, untuk medianya sudah siap seperti ini. Untuk potnya menyesuaikan besar tanamannya ya. Karena di sini ada ukurannya yang masih kecil ya, belum terlalu besar, jadi saya menyesuaikan. Ini saya gunakan pot ukuran 12 ya, pot ukuran 12. Nah, ini ya. Nah, untuk cara tanamnya itu masih sama ya, seperti biasa pada umumnya teman-teman tanam di rumah, cuman usahakan karena ini ada tunasnya, ada tunas yang baru seperti ini, usahakan untuk tidak terlalu dalam ya, supaya nanti tidak prematur atau tidak busuk untuk ininya. Tapi di sini kita nggak bisa ngomongin yang manis-manisnya semua ya. Kadang meskipun kita sudah hati-hati, jangan khawatir, ini biasanya tetap ada yang menghitam. Jadi hukum rata-rata ya teman-teman. Nah, ini yang seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, ini dapat 6 pot nantinya ya, dapat di kisaran 6 pot. Itu kalau misalkan hidup semua itu adalah keajaiban ya. Makanya banyak-banyak doa kalau mau tanam supaya diberikan kehidupan ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau untuk tunas-tunasnya ini menghitam, busuk, nggak apa-apa selama rimpangnya itu masih keras, masih bisa tumbuh lagi ya. Nah, ini ya. Kita mulai seperti ini ya. Nah, oh iya lupa ya. Karena di sini saya nggak pakai pupuk kandang ya, atau tidak menggunakan pupuk jenis-jenis yang lain. Jadi saya selalunya pakai kalau pas lagi tanam-tanam seperti ini atau di awal tanam itu menggunakan pupuk granul dulu ya. Nah, granul itu pengganti pupuk kandang. Nah, ini ya. Ini granul
granulnya ya, granul yang suka saya promokan di setiap video-video saya ya. Nah, untuk granulnya ditaruh dulu ya, sepertiga bagian seperti ini di media. Lalu untuk granulnya itu ditabur di sini, lalu dimasukkan ya, masukkan tanamannya. Nah, oke, seperti ini ya kurang lebih ya ketika sudah ditanam ya. Sekali lagi untuk potnya bisa menyesuaikan ya, teman-teman bisa menyesuaikan di besar atau kecilnya tanaman. Kalau sudah seperti ini ya, sudah ditambahkan media tanam, nanti kita lakukan penyiraman ya. Nah, ini lakukan sampai berulang atau sampai dengan selesai ya. Nah, kalau saat ngepotin seperti ini, usahakan untuk tidak terlalu menekan ya, atau jangan terlalu kencang nekannya, supaya nanti untuk akarnya tidak stres atau tidak putus ya. Pelan-pelan saja. Untuk teman-teman yang baru belajar tanam itu jangan khawatir ya teman-teman ketika mengalami gagal. Ada sebagian yang mati, itu tetap semangat ya, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama kayak teman-teman ya. Nah, untuk yang daunnya sudah ada beberapa dan batangnya sudah besar seperti ini, teman-teman pakai potnya, pakai yang ukuran 15 boleh ya, di ukuran 15. Jadi intinya bisa dinaikin. Nah, untuk granulnya ini, untuk granulnya bisa ditabur di sepertiga tadi ya, sepertiga bagian media, bisa juga ditabur di atas seperti ini ya. Ini untuk granul ini termasuknya jenis pupuk slow release ya. Teman-teman bisa lakukan pemberian pupuk granul itu setelah 4 bulan sampai dengan 5 bulan ke depan ya. Nah, ini yang banyak akarnya seperti ini juga usahakan untuk potnya yang sudah jauh lebih besar. Nah, oke ya teman-teman, lebih kurangnya untuk tips penanamannya seperti ini sudah di pot semua. Alhamdulillah dapat di 6 pot ya, dapat 6 pot dari 1 induk ya. Nih, ini ID-nya Green Crimson. Kalau sudah ditanam dalam pot seperti ini, nanti teman-teman bisa lakukan sama halnya seperti saya ya, siram dulu sampai mengucur ya. Nah, ini posisi sudah dalam pot semua ya, yang sudah seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Lalu lakukan penyiraman ya teman-teman, dimandiin ya atau dibersihin. Nah, ini saya menggunakan bekas gembor ya, atau siraman gembor seperti ini untuk nyiramnya. Jadi nanti untuk airnya keluarnya itu lembut atau halus ya. Nah, seperti ini dimandikan. Nah, sampai mengucur. Untuk tanaman begonia dan calathea beserta keladi itu untuk perlakuannya kurang lebih mirip-mirip ya. Kurang lebih sama seperti ini ya. Kalau baru dipindah atau baru ditaruh dalam pot, siram terlebih dahulu. Nah, selain dari tujuan nyiramnya ini supaya bersih, nah biasanya di bawah-bawah daunnya itu
senang kutu putih ya, jadi bisa membersihkan juga dari kutu atau hama ya. Nah, seperti ini. Nih ya, bisa teman-teman lihat kalau pakai media tanam yang gembur atau poros itu. Poros itu adalah media tanam yang gembur atau berongga ya. Jadi ketika kita siram, dia akan keluar seperti ini airnya di dasar pot ya. Atar, apain? Kucingku, dia mau bantuin nanam. Nah, kalau sudah disiram seperti ini, sudah terlihat medianya itu bersih ya, jernih. Teman-teman seperti biasa spray atau semprot menggunakan B1 ya, teman-teman, semprot menggunakan B1. Supaya nanti untuk anti stres, boleh langsung diberikan tatakan ya teman-teman, kayak yang utuh tadi tanpa dipisah-pisah, boleh juga tidak ya. Nah, seperti ini. Nih, saya pastikan kalau menggunakan media tanam cacahan daun bambu dan sekam fermentasi itu, ketika kita siram airnya tidak akan mengendap ya, hanya mengikat sebagian saja untuk menjaga kelembaban biasanya ya. Nah, sudah cukup, sudah disiram seperti ini, kita siapkan seperti yang dilakukan tadi ya, yang menggunakan pot, tadi yang packingannya menggunakan pot itu tidak dibongkar ya. Nah, cukup. Tuh ya teman-teman, jadi kalau pakai medianya poros atau gembur, ketika kita siram itu, pasti medianya airnya itu akan langsung keluar dari dasar pot seperti ini ya. Nah, oke ya teman-teman, ini saatnya pemberian B1-nya atau untuk anti stresnya. Nah, untuk penyemprotan B1-nya itu boleh ke medianya, boleh juga ke batangnya, juga boleh ke daun ya, secara menyeluruh ya. Nah, secara menyeluruh seperti ini. Nah, kalau sudah dispray menggunakan B1 seperti ini, nanti teman-teman lakukan ulang atau boleh pemberian ulang setelah 3 hari ke depan. Nah, untuk 3 hari ke depan seperti ini selama masa adaptasi. Kak, adaptasinya sudah mulai bagus atau boleh dikenakan sinar matahari bertahap itu kapan? Ketika nanti sudah mulai tumbuh daun-daun baru atau yang tunas-tunasnya itu daunnya sudah mulai mekar. Nah, ini saya taruh di styrofoam seperti ini, nanti taruhnya di bawah-bawah pohon, di bawah rak-rakan seperti itu, supaya nanti tidak terkena sinar matahari langsung dulu. Nah, biasanya kalau terkena sinar matahari langsung itu daunnya akan menggulung ya, seperti ini. Nah, ini setiap saya buat video itu selalu saya tunjukin jenis yang ini ya. Ini nggak tahu kenapa ya, kayaknya karena akarnya itu masih kurang atau belum sehat, jadi menggulung terus seperti ini. Jadi untuk mencegahnya, ini ya tadi, untuk mencegahnya kita taruh di tempat yang teduh terlebih dahulu atau di tempat yang sejuk ya. Nah, ini sudah pemberian B1. Atau nanti boleh juga teman-teman selang-seling ya, minggu ini misalkan kasih B1, minggu depan kasih hormonik, minggu depannya kasih anti jamur. Untuk Calathea ini juga butuh anti jamur atau fungisida seperti antrakol misalnya, minimal sebulan sekali untuk pencegahan bercak daun. Untuk teman-teman yang tempatnya sejuk biasanya rentan karena bercak ya, tapi kalau untuk Calathea di daerah panas cukup sejuk atau teduh itu biasanya tidak rentan bercak ya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi satu pot besarnya saya pisah-pisah jadi 6. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi full ya, full, tidak dipencar-pencar atau tidak diperbanyak. Ini untuk airnya atau nutrisi B1-nya itu sudah mulai habis, terserap oleh akar biasanya atau terserap oleh media tanam. Boleh dikasih lagi.
Untuk yang sistem tatakan seperti ini, bisa juga untuk B1-nya pemberiannya seminggu sekali ya, atau secukupnya. Untuk air nutrisinya itu bisa menggunakan AB mix, bisa juga menggunakan B1, bisa juga menggunakan hormonik ya. Untuk pemberian ulang yang diberi tatakan seperti ini, kalau airnya itu sudah mulai habis saja, baru dikasih lagi ya. Lebih kurang setelah di spray menggunakan B1, ditaruh di tempat teduh seperti ini ya. Saya di sini untuk penempatannya seperti biasa, untuk Calathea itu menggunakan plastik UV itu supaya nanti cahaya tetap bisa masuk, dan menggunakan paranet double ya, atau 2 lapis supaya tidak terlalu panas, khusus untuk yang pembibitan seperti ini. Nah, untuk yang sudah sehat, nah ini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang sudah sehat seperti ini saya taruh di bagian atas atau di bagian rak-rakan yang di atasnya itu, supaya nanti bertahap terkena sinar matahari. Karena sama ya, untuk tanaman itu juga butuh sinar. Nah, untuk yang baru dipisah atau baru diperbanyak seperti yang ini, yang saya perbanyak tadi, saya taruhnya di bawah rak-rakan terlebih dahulu. Jadi sejuk tapi tetap terang ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang sudah saya proses perbanyak kisaran di 1 minggu ya, sudah mulai sehat, tapi tetap ya untuk daun tuanya atau daun namanya itu akan habis ya, maksudnya menguning seperti ini, nanti tinggal dibuang. Nah, ini juga yang seperti ini. Ini yang tadi diperbanyaknya atau langsung dipecah-pecah. Kalau untuk yang ini yang dibiarkan saja rimbun, ini juga saya punya contoh yang sudah kisaran di 2 minggu lebih ya, sudah tidak ada daun-daun yang menguning atau sudah tidak ada daun-daun yang menggulung. Nah, ini sebenarnya untuk yang sudah adaptasi atau sudah bagus seperti ini, boleh langsung dipindah di atas. Contoh seperti ini ya teman-teman. Ini ada yang saya juga pisah sudah di kisaran 2 minggu juga. Nah, ini cara yang paling mudah adalah untuk teman-teman yang masih pemula atau masih baru. Cara paling mudah yang harus diperhatikan adalah nih. Ini sudah mulai keluar daun baru ya teman-teman, sudah mulai keluar baru, dan ini kalau kita kasih sinar biasanya kaget ya, kaget ada sedikit gosong, mengalami perubahan ya sedikit atau penyesuaian, tapi jangan khawatir, nanti ketika tumbuh daun barunya lagi udah nggak kaget ya. Jadi gosong-gosong dikit jangan kaget. Nah, ini yang sudah 2 minggu masa pindah atau masa ganti pot perbanyakan, itu saya taruh di bagian atas bareng dengan yang sudah sehat atau yang sudah lama seperti ini. Nah, yang masih baru-baru taruhnya di bawah rak-rakan ya. Atau kalau teman-teman yang tidak ada bawah rak-rakannya, bisa ditaruh di kamar mandi dulu, atau bisa juga ditaruh di bawah pohon-pohon ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu sharing hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih pemula, masih belajar tanam, semangat terus, jangan pernah menyerah. Kalau ada yang menggulung terus, jangan khawatir, bisa lakukan dengan sungkup ya. Lebih dan kurangnya seperti biasa, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.